Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini Jegjatni Dulan Sobon Deso, biar masyarakat lebih banyak tahu tentang desa. Bagaimana desa sesungguhnya, ada apa saja, potensinya seperti apa, dan permasalahannya seperti apa. Kali ini saya berada di unit usaha BUMDes Wukir Sari, yaitu pojok BUMDes ya Pak ya. Di pojok BUMDes Wukir Sari, yang dimana menjadi bagian unit usaha BUMDesnya Wukir Sari, yaitu BUMDes Wukir Raya. Kali ini kita akan mengulik tentang BUMDes Wukir Raya, yang dimana sudah menjadi tetapan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 bahwa BUMDes wajib berbadan hukum, BUMDes dan BUMDesma. Dan itu dikuatkan juga oleh Permendesa nomor 3 tahun 2021, di mana BUMDes harus berbadan hukum. Oke. Saya kali ini bersama dengan Pak Direktur BUMDes Wukir Raya, yaitu Pak Andri. Monggo perkenalkan diri Pak Andri. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Andri Martono. Saya selaku Direktur BUMDes Wukir Raya Wukir Sari di sini, di mana sesuai dengan perkal dari kelurahan bahwasanya kepengurusan di BUMDes kita ini ada beberapa. Kebetulan saya selaku direktur, kebetulan sekretaris kita bernama Mbak Iva, terus bendara kita bernama Mbak Dewi. Mungkin itu saja dulu. Yang ngapunten Pak, apakah selama ini pengelola BUMDes itu sudah berjalan maksimal sesuai dengan tupoksinya? Apakah hanya sekedar SK jabatan? Ya, jadi kita kebetulan semua memang step by step ya Bu ya. Jadi kita sekarang alhamdulillah sudah berjalan sesuai dengan tupoksi masing-masing, di mana kita akan memang sesuai dengan SOP yang saya buat. Jujur aja, kita semua terus terang, saya selaku direktur saya buatkan SOP untuk kepengurusan. Jadi sekarang sudah berjalan sesuai dengan SOP yang berjalan. Berarti selama ini laporan bulanan, laporan 3 bulanan, semesteran, dan tahunan yang ada LPJ-nya tentu saja, itu sudah berjalan di BUMDes Wukir Raya ya Pak ya? Sudah. Alhamdulillah sekali kalau begitu. Ngomong-ngomong Pak, apakah pemerintah Kelurahan Wukir Sari support kepada BUMDes Wukir Raya? Apakah hanya secara slogan saja atau memang memberikan kontribusi banyak untuk BUMDes Wukir Raya? Ya. Alhamdulillah kebetulan di dalam kolaborasi kita ya, itu salah satunya kan harus ada pemerintahan kelurahan. Dan itu sudah memberikan support yang bagus kepada kita. Jadi banyak sekali supportnya sehingga kita bisa berjalan sampai sekarang ini. Bentuknya apa saja itu Pak? Salah satunya adalah penyertaan modal yang pasti. Kalau nggak ada penyertaan modal berarti kan nggak ada support. Sudah berapa banyak penyertaan modal yang diberikan Kelurahan Wukir Sari untuk BUMDes? Ya, kita sudah berjalan hampir 2 tahun ya. Ya, jadi total dari pertahanan modal itu berjumlah 80 juta. Selama 2 tahun ya. Gitu. Digunakan untuk apa saja itu Pak? Dan apakah ada support lain seperti mohon maaf misalnya ada aset-aset desa yang dikelolakan untuk BUMDes Wukir Raya? Pasti ada. Jadi dari penyertaan modal yang sudah diberikan kepada kami itu sudah kita pergunakan sesuai dengan proker kita. Ya. Proker kita dari tahun awal kita berdiri sampai tahun kedua ini sudah alhamdulillah sudah berjalan. Nah, kalau bentuk dari support dari pemerintahan kelurahan itu di samping bentar modal, yang pasti juga ada aset. Salah satunya adalah kantor BUMDes. Kantor kita sudah punya kantor sendiri, kita tidak numpang di kantor kelurahan. Itu salah satunya. Keren juga ya Pak. Ya, kita sudah punya kantor. Syukur alhamdulillah pemerintah Wukir Sari begitu support kepada ini. Ini terkait organisasi BUMDes. Organisasi BUMDes kan ada musyawarah kelurahan, ada penasehat, ada pengelola, dan ada pengawas. Betul. Apakah sudah berjalan maksimal? Maksud saya di sini gini, apakah penasehat yang dijabat oleh Pak Lurah sebagai ex officio selama ini apakah memberikan support penuh sebagai tupoksinya, dan apakah pengawas juga memberikan pengawasan yang penuh kepada BUMDes selama ini? Ya, jadi memang ya kita baru-baru awal berdiri ya, tentu
semua itu pasti ada dinamikanya. Nah, alhamdulillah ya kita biarpun mungkin kurang apa istilahnya itu ya kurang, mungkin awal kita memang belum, tapi alhamdulillah sekarang sudah. Jadi sesuai contohnya misalnya pengawas, biarpun misalnya nih memang tidak seperti pengelola ini ya, kita pengelola harian ya, tapi tetap ada semacam misalnya komunikasi seperti itu ada. Kalau dari pihak kelurahan sebagai penasihat tentu juga ada. Itu ada, karena kita juga sering komunikasi dengan Pak Lurah selaku penasihat dari BUMDes. Gitu. Oke, berarti betul-betul pemerintah kelurahan memberikan support yang penuh kepada BUMDes. Bu, ngomong-ngomong kok saya haus ya Bu ya, nyuwun minumnya ya Bu ya. Lanjut ya Pak. Sekarang sudah banyak membahas tentang internal BUMDesnya, kan? Unit usaha apa saja yang sudah dijalankan Bapak? Apakah penyertaan yang modal selama ini sangat mendukung dengan untuk perjalannya unit usaha yang sudah Bapak ini geluti? Ya pasti, yang pastinya itu sangat sekali ya, sangat mendukung sekali ya, karena bagaimana mungkin suatu usaha tanpa ditopang oleh modal, ya kan? Jadi kita sudah mempunyai 4 unit usaha yang berjalan, ya. Pertama kita mempunyai pangkalan gas, ya. Jadi kita mempunyai pangkalan gas di sini. Lalu yang kedua kita mempunyai usaha namanya unit usaha resto. Resto itu ada 2 bidang ya, duanya. Jadi ada namanya BUMDes, itu seperti yang kita lihat ini. Ini salah satu unit usaha dari resto. Jadi namanya BUMDes. Ini berupa warung melayani dari pihak aparat dari pemerintahan, Samsung dan juga sekolah. Sekolah juga ya, Pak, dekat-dekat sini anak-anak mestinya banyak yang ke sini. Lalu yang kedua itu catering. Untuk melayani dari keperluan-keperluan, misalnya dari pihak kelurahan ingin rapat ya, makan minumnya ya. Jadi kita juga mempunyai unit usaha catering yang mana nanti kita bekerja sama dengan UMKM yang ada di wilayah kelurahan. Itu yang kedua. Jadi pangkalan gas, resto. Yang ketiga itu adalah wisata. Ya, wisata itu kita mempunyai yang lola wisata namanya Embung Wukirsari atau Embung Imogiri 1 disebut. Lalu yang keempat kita mempunyai pengelolaan sampah, tapi berupa bank sampah. Bapak, apakah Bapak punya karyawan enggak? Mempunyai. Berapa orang? Ya, karyawan kita memang belum banyak. Totalnya ada 3. Apakah dari unit-unit usaha Bapak itu berimbas kepada masyarakat enggak? Berapa masyarakat yang terlibat dalam unit usahanya Bapak? Gitu. Dengan adanya penyediaan LPG, gitu, terus tadi sampah, terus tadi ada ini pajak BUMDes, terus yang wisata embung itu. Ya, ini banyak sekali yang dilibatkan ya. Mungkin secara profit belum, artinya belum, tapi secara benefit untuk masyarakat itu banyak sekali. Yang secara profit saya bilang, salah satu contohnya adalah pojok BUMDes. Di mana pojok BUMDes ini pasti satu kita membuka lapangan kerja, biarpun baru satu orang sebagai karyawan. Lalu mitra kita, contoh yang titip ini misalnya, kue-kue basah, nasi dan berbagai macam kerupan dan sebagainya, itu ada 16 mitra. Berarti pemberdayaan UMKM-nya berhasil ya Pak itu ada 16 orang yang nitip ke kita, artinya mitra kita. Itu baru 1 unit. Contoh lagi pangkalan gas, berapa banyak warga yang datang ke situ untuk membeli gas, ya kan? Beserta dengan mungkin ada yang warung, ya kan, mereka harus ini misalnya mungkin untuk dijual lagi, itu ada. Gitu. Banyak. Contoh lagi misalnya kayak wisata. Di sana ada embung. Berapa banyak orang yang maaf kata ini jadi tukang parkir di sana. Apalagi ada event, itu banyak sekali. Kalau di sana kita ada 40 orang yang tukang parkir. Memang tidak tiap hari tapi bergilir. Nah itu dapat imbasnya dari karena kita mempunyai unit usaha wisata. Berarti visi sebuah BUMDes yang akan memakmurkan masyarakatnya, memberdayakan masyarakatnya di Wukirsari ini sudah tercapai ya Pak, walaupun baru sebagian belum semuanya terpenuhi. Pak, harapannya ke depan untuk BUMDesnya Bapak itu apa? Yang pasti sesuai dengan namanya ya. Kita namanya BUMDes Wukiraya. Dalam arti Wukir itu dari kata Wukirsari, karena kita berasal dari Wukirsari, kelurahannya Raya itu besar. Jadi saya ingin juga BUMDes kita ini mempunyai harapan bisa membesarkan atau memberdayakan masyarakat kita, terutama UMKM dan masyarakat yang tidak secara langsung terlibat di sini.
Itu artinya di sini BUMDes bisa memberikan profit untuk PAD kelurahan dan juga manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Ngomong-ngomong, kendala apa saja yang sudah Bapak temui? Banyak ya, kalau kendala itu pasti di semua BUMDes pasti ada, sesuai dengan wilayah masing-masing, ya kan. Kalau kita ya pasti ada, nggak mungkin nggak ada BUMDes yang nggak ada namanya kendalanya. Yang pasti pertama itu misalnya di dalam BUMDes itu ada 4 pilar ya. Kolaborasi antara BUMDes, pemerintahan, lalu Bamuskal dan masyarakat. Nah ini tentu butuh satu visi, mindset. Mindset itu belum semuanya sama kita ini di sini. Antara BUMDes mungkin dengan kelurahan belum tentu, maaf kata, sama. Artinya support juga mungkin masih setengah-setengah. Ya kan? Mungkin itu. Mungkin dari pihak Bamuskal juga belum mengetahui banyak. Artinya supportnya juga ada tapi belum maksimal. Lalu yang keempat, misalnya dari masyarakat. Tidak semua masyarakat juga mengetahui keberadaan BUMDes kita. Seperti itu. Tapi kita memang butuh sosialisasi yang banyak kepada masyarakat. Pak, apakah support dari kelurahan terkait penyertaan modal itu untuk tahun 2024 sudah ini kan belum, sudah dianggarkan belum? Anggaran sudah, tapi kan belum ketok palu. Iya, karena harus menunggu 31 Desember untuk penetapan APBDes. Semoga tapi bocoran sudah. Semoga diwujudkan untuk lebih memperbesar, memperlebar unit usahanya BUMDes. Betul, ya Bu. Mungkin cukup sekian dari kami. Semoga BUMDes Wukir Raya cita-citanya seperti namanya bisa besar, seperti Kelurahan Wukir Sari yang ingin sejahtera mendunia, berbudaya dan mendunia. Oke, terima kasih banyak. Selamat siang. Jeng Yakni undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.